Sudah siap Kak Eva dan Pak Rohim? Maka siapakah dari kedua mimpi kita yang mimpinya akan terwujud di kesempatan malam hari ini? 40 detik waktu yang diberikan untuk kedua pejuang mimpi kita. Grafik mulai bergerak, punya Kak Eva langsung melejit ke titik nomor 3. Bagaimana dengan Pak Rohim? Apakah dapat menyusul? Ya, sama-sama di ketiga menuju proses ke titik kedua untuk proses terwujud mimpi. Jika salah satu dari kedua mimpi kita ini akan diwujudkan, kita lihat waktu masih ada kurang lebih 10 detik. Kak Eva telah melewati titik nomor 2. Pak Rohim pun sudah. Waktu tinggal 3 detik. 2 detik, siapa yang terwujud? Pak Rohim. Selamat Pak Rohim. Baik, Mas Ferdi dan para Dewan Juri, kali ini saya sudah hadir bersama pejuang mimpi kita. Yang kedua ada Bapak Rohim. Bapak apa kabar? Baik. Baik Pak, semangat malam hari ini Pak. Ini saya lihat-lihat Bapak bawa apa nih Pak? Ini bawa contoh ranjau hasil tadi pagi, ini saya ambil sedikit. Ini yang tadi pagi Bapak ambil dari jalan, hasil Iya, razia betul. Bapak ya. Luar biasa. Mungkin terlihat sederhana, tapi ini benar-benar bisa menyelamatkan banyak nyawa pengguna jalan. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Pak Rohim. Pak, ini kan Bapak menjalaninya benar-benar begitu ikhlas dari kesadaran Bapak sendiri. Lalu Bapak datang ke panggung mimpi jadi nyata, pasti membawa mimpi yang besar. Apa sih Pak? Bapak sudah siap untuk mewujudkan mimpi Bapak malam hari ini? Siap. Silakan maju 2 langkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rohim, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah baik. Sudah berapa lama Pak Rohim melakukan sapu bersih ranjau Paku ini? Ya, saya mulai aktif menjadi relawan penyapu ranjau itu dulu dari tahun 2010. Kebetulan Cukup lama, waktu ya? itu saya sendiri berawal dari Jakarta Barat. Setelah berjalan akhirnya saya ada dari warga sekitar yang peduli dan ikut bergabung, dan alhamdulillah sampai saat ini walaupun tidak banyak, ada sekitar 35 sampai 40 anggota dari seluruh wilayah Jakarta, Bekasi dan juga Tangerang. Wah, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan ya. Orang-orang seperti Pak Rohim ini tidak pernah terdengar kisahnya, dan malam hari ini kita akan mendengar kisah Pak Rohim ya, agar masyarakat juga tahu apa yang Pak Rohim lakukan. Pak Rohim sendiri kegiatan sehari-harinya apa? Kebetulan saya kerja jadi supir Jadi supir. pribadi di salah satu keluarga. Jadi Oke. Sampai sekarang masih? masih Jadi kegiatan Bapak lakukan sepulang kerja, malam? sebelum Oh, sebelum. pagi-pagi setelah subuh saya siap-siap melakukan penyapuan ke jalanan. Kadang bertemu teman yang lain ketemu di jalanan. Setelah selesai penyapuan baru berangkat ke tempat kerja sekitar Oke. jam 7:30-8 ke tempat kerja. Sudah ke tempat kerja. Pak Rohim ini pakai masker bukan karena lagi sakit, tapi Pak Rohim ini harus menjaga identitasnya karena pernah banyak mendapatkan ancaman dan Betul. juga intimidasi. Mungkin ceritakan kepada kita nih Pak, selama 13 tahun nih menjalani sapu bersih ranjau Paku ini, apa saja tantangan yang dihadapi? Ya, terima kasih. Kegiatan kami di lapangan ini memang cukup berisiko, sangat berisiko, baik dari oknum pelaku penebar ranjau maupun kita namanya di jalanan itu rawan sekali laka dari kendaraan. Dan yang paling kita takutkan itu dari oknum. Bahkan dulu saya pertama kali aktif di Daan Mogot itu pernah dikeroyok 2 orang. Waduh. Ketika lagi melakukan penyapuan itu pengendara sepeda motor berboncengan, saya lagi jongkok ditendang sama pengendara tersebut. Oke. Tapi tidak sampai fatal, keburu pengendara itu berhenti untuk membantu. Oke. Bahkan ketika penyapuan di wilayah pusat, daerah Jakarta Pusat, ditabrak kendaraan roda sampai kepala mendapat 12 jahitan juga. Waduh, jadi cukup beresiko ya Pak ya? Berisiko. Oke, sekarang kita beri kesempatan juri ya Pak Rohim ya. Ibu Santitio mungkin mau menanggapi atau bertanya kepada Pak Rohim, silahkan. Selamat malam Pak Rohim. Malam Bu. Ya. Dari saya singkat aja nih Pak. Ini pekerjaan Bapak nih pekerja mulia yang udah berisiko tinggi ya Pak ya.
Terima kasih. Titik yang paling rawan ya Pak ya, di daerah mana ya? Terima kasih. Titik yang paling rawan saat ini itu sepanjang ruas Jalan Gatot Subroto, mulai dari depan gedung BPKRI sampai dengan flyover Pancoran, itu yang paling rawan. Setelah itu ruas Jalan MT Haryono tempat mengarah Cawang, itu yang paling rawan karena kami yang rutin patroli itu di jalur itu. Itu sekarang itu bukan paku lagi, dari jari-jari payung, dari rangka payung dipotong-potong. Itu sangat berbahaya sekali karena jenis ban tubles pun bisa gembos. Bahkan kendaraan roda 4, mobil juga bisa. Itu yang paling berbahaya. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Santi. Mungkin Bu Ella ada yang mau ditanyakan kepada Pak Rohim? Selamat malam Pak Rohim ya. Saya juga mengendarai mobil sendiri. Pernah juga ketusuk paku. Tapi puji Tuhan mobilnya tidak kempes. Jadi saya jalanin karena mobilnya itu harus diam baru bisa kempes. Kecuali macet. Jalan di Indonesia ini kan apalagi di Jakarta yang Bapak bilang di Gatot Subroto, MT Haryono, daerah rawan macet ya. Iya betul. Apakah Bapak ketika menyusuri ranjau paku itu dalam keadaan kalau Bapak bilang tadi kan di subuh pagi hari, mungkin jalanan masih sepi ya? Betul. Kalau jalanan di jalan raya itu kan rame, mobil kenceng-kenceng gitu kan? Apakah Bapak jalan mencari ranjau pakunya itu hanya di pinggir-pinggir? Biasa kan mereka suka sebar ke tengah ya. Nah untuk mengambil-ngambil yang di tengah itu kan kalau melihat dari alat Bapak kan dengan keterbatasan ya. Terus Bapak berjalan kaki atau naik sepeda motor kalau untuk ngambil yang di tengah-tengah? Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Untuk teknik penyapuan ini memang kita ada tekniknya. Ketika melakukan penyapuan, penyapuan itu biasa kita udah hafal titiknya. Kita sudah hafal titiknya. Nanti kita penyapuan di jalur sisi kiri, jalur lambat dulu penyapuan. Ketika ada ranjau di jalur tengah, kita lihat sikon kendaraan dari belakang. Kita tidak membelakangi, jadi kita menghadap ke sana ke arah kendaraan. Jadi sewaktu-waktu kendaraan nyelonong kita bisa menghindar. Dan biasanya kalau 2 orang itu kita bagi tugas. Ada yang bagian mengarahkan kendaraan, ada yang bagian penyapuan. Karena ranjau itu awalnya biasanya ditebar di jalur tengah. Itu selalu jalur tengah. Setelah itu baru tersebar ke sisi kiri dan sisi kanan. Setelah kita melakukan satu jalur kita sapu bersih, baru ke jalur tengah. Itu jalur tengah itu harus ekstra hati-hati. Makanya kalau pagi-pagi kendaraan masih jarang, masih belum ramai. Kita sapu semua jalur, sisi kiri, tengah dan jalur sisi kanan. Kita lakukan penyapuan. Pak Rohim juga luar biasa, yang begitu tulus ya kepeduliannya untuk semua masyarakat. Ya itu juga hatinya sangat mulia Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Lucy. Kita berikan tepuk tangan sekali untuk kedua pejuang mimpi kita, Pak Eka, Pak Rohim. Inilah dia saat yang dinantikan untuk perwujudan mimpi. Sesaat lagi akan ada grafik yang kami tampilkan setelah Dewan Juri berembuk untuk memutuskan siapa di antara pejuang mimpi kita yang akan terwujud mimpinya. Jika grafik berhenti di angka 1, berarti proses perwujudan mimpi itu tercapai. Jika grafik berhenti di angka 2, maka proses menuju ke perwujudan mimpi akan diberikan. Tapi jika grafik berhenti di angka 3, mohon maaf, kami tidak dapat melanjutkan mimpi dari pejuang mimpi kita. Sudah siap Pak dan Pak Rohim? Maka siapakah dari kedua mimpi kita yang mimpinya akan terwujud di kesempatan malam hari ini? 40 detik waktu yang diberikan untuk kedua pejuang mimpi kita. Grafik mulai bergerak, Bu Eva langsung melejit ke titik nomor 3. Bagaimana dengan Pak Rohim? Apakah dapat menyusul? Ya, sama-sama di ketiga menuju proses ke titik kedua untuk proses terwujudan mimpi. Jika salah satu dari kedua mimpi kita ini akan diwujudkan, kita lihat waktu masih ada kurang lebih 10 detik. Kak Eva telah melewati titik nomor 2. Pak Rohim pun sudah. Waktu tinggal 3 detik. 2 detik, siapa yang terwujud?
menjelaskan pada kesempatan ini setelah berembuk Dewan Juri bahwa proses perwujudan untuk KFA ini akan diwujudkan dan diberikan berupa tenda. Mengapa tenda? Karena lahan yang dipergunakan oleh KFA untuk mengajar itu akan dialihfungsikan, akan menjadi taman. Jadi dirasakan bahwa tenda lah yang paling tepat. Jadi di mana nanti KFA akan membuat tempat belajar baru, jadi tenda ini bisa dipindahkan. Jadi itu yang akan diberikan oleh KFA. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Pak Rohim, gimana rasanya akhirnya dapat alat-alat baru, senter, terus sudah gitu alat lalin, jaket. Nah, apa yang Pak Rohim rasakan dan apa yang disampaikan kepada pemirsa dan juga Dewan Juri? Alhamdulillah, terima kasih. Saya mewakili teman-teman tentu senang sekali dengan bantuan atau alatan yang diberikan untuk menunjang kegiatan saya bersama teman-teman di lapangan. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Rohim, sehat terus, semangat terus melakukan kebaikan. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Rohim dan teman-teman relawan yang hadir dan berada. Selamat